Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Nurdiana dengan NIM 1922428206. Saya ingin mempresentasikan pertemuan 1 dan 2 dalam mata kuliah Sistem Informasi. Nah, sistem informasi apakah itu? Sistem informasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Dapat sistem informasi ini pengguna tidak dapat menjalankan program kecuali aplikasi booting atau bot. Oke, struktur dan fungsi komputer. Pertama, fungsi. Kedua, struktur. Ketiga, komponen utama. Fungsi terbagi menjadi 4, itu simpanan data, pindah data, kontrol, dan olahraga data. Kedua, struktur. Ketiga, komponen utama lanjut kita setelah fungsi itu ada struktur. Setelah struktur ada komponen utama komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Nomor 2, main memory. 3, input output. 4, sistem interconnection. Nah, CPU ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data, mengerjakan berbagai perintah yang diberikan padanya. Jadi ya, kalau misalnya kita pengen melakukan sesuatu dari dalam komputer, ya kita kan harus memerintah tuh, atau contoh mengetik tuh kayak memerintah. Nah, itu CPU. Komponen utama dalam CPU ya ini control unit, ALU, register, CPU, interconnection. Tuh ada 4 ya, control unit yang pertama, kedua ALU, ketiga register, keempat CPU interconnection. Operasi yang dikerjakan CPU ada 3 nih. Yang pertama aritmatika, kedua logik, ketiga pengendalian. Oke. Nah, prosesor ialah komponen komputer yang merupakan otak yang menjalankan proses dan pengendalian kerja komputer dalam bekerja sama perangkat komputer lainnya. Prosesor ini sebagai otak. Kalau otak bisa menyuruh semuanya biar bisa bekerja semua gitu. Nah, prosesor terbagi menjadi 4 nih. Apa aja dalamnya? Control unit, ALU, register, CPU, interconnection. Kita lanjut software. Software itu perangkat lunak yang sangat penting di dalam komputer. Perangkat lunak ini yang dikenal sebagai fungsi tata olah sistem. Nah, tata olah sistem itu terbagi menjadi 3, sistem bahasa, operasi, dan utilitas. Oke, kita lanjut next ke konsep dasar komputer. Menurut George W. Wigglesworth, komputer atau sistem komputer dapat ditemukan dalam beberapa macam tingkat konsep yang berbeda. Tingkat konsepnya ini ada 5. Yang pertama, tingkat konsep elektronik. Kedua, konsep saklar. 3, konsep transfer register. Keempat, konsep arsitektur. Kelima, konsep diagram blok. Kita lanjut. Oke, next. Tingkat konsep elektronik. Nah, oke. Untuk komputer terdiri atas jumlah rangkaian. Jadi di dalam ini, dalam elektronik ini, komputer dalamnya itu ada mekanika, magnetika, dan optik. Untuk komponen elektroniknya, rangkaian elektronik yang dapat melaksanakan berbagai kerja komputer itu ada 5. Yang pertama, menerima masukan. Kedua, mengolah data. 3, merekam informasi ke disk. 4, membaca ke disk atau membaca informasi ke disk. 5, menampilkan data ke monitor dan mencetak data. Oke, next. Tingkat konsep saklar.
Aktivitasnya yang terjadi dalam komputer, baik itu kerja yang sederhana maupun yang rumit, kita pandang sebagai sekumpulan gerakan terhubung atau terputus dari kumpulan-kumpulan saklar. Dan komputer merupakan kumpulan dari rangkaian saklar. Oke. Tingkat konsep transfer register berbagai kerja. Nah, itu ada dua. Berbagai kerja komputer merupakan bentuk dari memindah informasi di antara berbagai register. Yang kedua, ini kelompok-kelompoknya. Kelompok transfer register. Nomor 1, register logika atau register aritmatika. Fungsinya melakukan operasi logika dari aritmatika. Melakukan operasi logika dan aritmetika. Nomor 2, register akumulator untuk menampung berfungsi untuk menampung berbagai unsur informasi. Yang ketiga, register indeks fungsinya itu untuk mencatat indeks. Next. Lanjut, ini ada tingkat konsep arsitektur. Kerja ini merupakan lalu lintas informasi pada berbagai satuan pada komputer melalui berbagai bus sebagai penghubung untuk mereka dengan suatu susunan arsitektur tertentu. Jadi berbagai satuan yang melalui bus terlebih dahulu untuk menghubungkan dengan satuan-satuan lainnya. Lanjut kita tingkat konsep diagram blok. Tingkat konsep diagram blok ini ada pengelompokannya, dan pengelompokannya itu ada 4 atau ada 4 jumlah. Pertama, blok masukan. Kedua, blok satuan prosesor pusat. 3, blok kerja atau memori kerja. Dan blok lainnya. Kita lanjut ke sumber daya pada komputer. Nah, sumber daya pada komputer ini yang pertama itu ada perangkat keras atau yang biasa disebut hardware. Nah, berbagai sumber fisik yang membentuk komputer dinamakan sumber daya keras atau hardware. Hardware ini ada sebagai contohnya ada 4: memori, prosesor, clock, dan peripheral. Kita next. Yang kedua itu ada lunak atau yang biasa disebut perangkat lunak itu software. Oke. Yang dimana software ini memiliki berbagai informasi berupa program, data, dan perintah yang tidak terbentuk fisik. Jadi ini nggak berbentuk fisik dia, gitu, nggak ada fisiknya, nggak ada wujudnya. Kita lanjut tegar atau firmware. Nah, ada menggambarkan bahwa ada sejumlah program atau yang selalu diperlukan oleh komputer. Program ini dipasang secara tetap di dalam komputer melalui perangkat keras seperti read-only memory atau ROM atau BIOS ROM. Kita next. Nah, kita masuk lagi ke tahap barunya. Memori atau jenis, ukuran, atau kecepatan. Change memory
sengaja dibuat untuk perselingkan antara prosesor dan memori kerja. Cache memory memiliki kinerja proses yang cepat. Nah, cache memory itu dia mempunyai kinerjanya cepat, sangat cepat. Memori kerja terdapat dalam sistem komputer dan sering disebut memori utama atau main memory. Memori kerja terdiri atas banyak sel memori. Setiap sel memori dapat menyimpan kata yang lebarnya tergantung jenisnya. Tuh, memori kerja ada 3 ya. Memori kerja tuh tadi 3 poin-poinnya itu. Oke, kita next. Memori dukung atau sering disebut memori semu, virtual memory dalam bahasa Inggrisnya, diciptakan untuk mendukung atau membantu memori lain atau membantu memori dalam kinerja. Setiap pekerjaan yang besar biasanya dilaksanakan secara sebagian demi sebagian atau secara berurutan, enggak. Jadi memori ini enggak sekaligus gitu kalau kinerja besar. Lanjut, memori arsip merupakan alat untuk menyimpan informasi secara besar. Nah, menyimpan informasi secara besar-besaran. Nah, waktunya pun lama. Gitu. Arsip tuh ya gampangnya, enaknya menyimpan besar dan jangka waktunya yang lama. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.